Salam saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur saya dapat berjumpa kembali dalam channel Burning for Jesus, dan rancangan kita hari ini masih terkisar kepada renungan harian. Ya, hari ini saya teringat kepada suatu perayaan setiap tahun. Ya, perayaan itu dipanggil Hari Kekasih Sedunia. Ya, Hari Kekasih Sedunia ataupun Valentine Day. Ya, Valentine Day ini ya mengingatkan kita ataupun merupakan suatu perayaan yang sangat baik, sebab merayakan kasih di antara manusia. Tapi kasih ini saya melihat ada perbedaan dengan kasih yang dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada dua jenis kasih. Kasih kepada Yahweh itu sendiri dan kasih kepada sesama manusia. Dan untuk ini mari kita lihat di dalam petikan Alkitab. Kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 ya. Ulangan pasal 6 ayat 5 berbunyi begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi kasih ini ada 3 jenis. Apa ini? Ada 3 bahagian. Bukan 3 jenis, 3 bahagian. Ya, yang harus dilibatkan dalam usaha mengasihi Yahweh itu sendiri. Yaitu 1, hati, kedua, jiwa, dan yang ketiga, kekuatan kita itu. Oke, kalau kita berbicara tentang hati, jiwa, dan kekuatan, kadang-kadang kita tidak berapa faham. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan itu. Kepada saya tidak faham. Jadi harus kita kaji kembali di dalam Alkitab itu makna sebenar hati, jiwa, dan kekuatan itu. Inilah yang akan kita bincang. Bukan akan kita bincang, tapi kita bincang hari ini. Ya, oke. Kita mulakan dengan segenap hati. Hati itu di dalam bahasa Ibraninya lebab. Lebab. Jadi lebab artinya seluruh akal budi. Artinya hati itu ya akal budi, dan akal budi itu sebenarnya ada di dalam jiwa kita. Untuk itu kita perlu paham juga bahwa manusia ini ya, manusia keseluruhannya ini ya, setiap individu itu sebenarnya adalah gabungan daripada 3 oknum itu sendiri. Yaitu tubuh ini ya, yang ada kepala, ada mata, tangan, telinga, kaki, dan sebagainya. Itu tubuh. Kemudian di dalamnya ini ada jiwa. Kemudian di dalam jiwa itu sendiri ataupun oknum yang ketiga di antara jiwa dan tubuh ini ada roh. Nanti kita akan bincangkan itu ya. Kita akan bincangkan. Oke, akal budi juga digunakan untuk menyelesaikan pelbagai persoalan. Sebagai manusia kita akan berhadapan dengan berbagai masalah, berbagai persoalan di dunia ini. Dan akal budi itulah yang terlibat
untuk mengatasinya, ya. Oke. Masalah yang kita hadapi tentang akal budi ini, kadang-kadang akal budi ini bukan lagi kadang-kadang, tapi selalunya, ya. Akal budi ini cenderung dijadikan oleh iblis sebagai pintu untuk menguasai jiwa kita. Dan apabila iblis menguasai jiwa kita, dia akan membawa hidup kita, pemikiran kita itu jauh kepada Yahweh. Kita tidak terfikir untuk menyembah, merenungkan firman Tuhan, menyembah Yahweh itu. Nah, itu dia punya masalah, ya. Yang keduanya jiwa. Ya, tadi kita sudah bicara tentang akal budi ataupun hati, dan sekarang kita masuk kepada jiwa. Jiwa itu dalam bahasa Ibraninya dipanggil nefes. Ya, nefes. Ya. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi itu, ya, bahwa manusia ini terdiri daripada 3 oknum, yaitu tubuh ini, roh, dan jiwa. Ataupun kalau kita susun daripada tubuh, jiwa, dan roh. Paulus kata roh, jiwa, dan tubuh. Nah, seperti itulah, ya. Jiwa ini, saya jelaskan sekali lagi, adalah bahagian yang boleh menghubungkan pikiran manusia dengan alam roh. Sama ada itu roh daripada Yahweh itu sendiri, ataupun roh kudus, ataupun roh jahat yang berasal daripada malaikat yang berdosa ataupun kumpulan Lucifer. Ya. Akal budi ada di dalam jiwa itu, seperti yang saya sudah katakan tadi itu. Dan memori ada di dalam jiwa kita. Ya. Ingatan kita itu ada di dalam jiwa kita itu sendiri. Ya. Akal budi itu ada di dalam jiwa kita. Oke, di manakah jiwa itu berada di dalam tubuh kita? Biasanya jiwa itu ada di kepala kita. Ya. Ada yang mengatakan bahwa jiwa itu ada di sini, di dalam hati. Tapi sebenarnya tidak. Jiwa itu ada di kepala kita. Ya. Dan biasanya memori itu, subconscious kita itu ada di belakang kita. Ya, bukan lagi biasanya. Tetapi memang ada di situ, di belakang kita. Ya, di belakang kepala kita lah yang sebahagian tengkuk kita ini. Ya. Oke. Itu adalah mengenai dengan jiwa. Oke. Kalau akal budi kita terarah ataupun lebih memikirkan perkara-perkara negatif, ya, iblis akan gunakan pikiran negatif itu sebagai pintu iblis untuk menguasai jiwa kita. Sebagai contoh, ada kawan-kawan bercerita di sana, bercakap tentang hal-hal yang tidak baik. Ya. Dan akhirnya kita tertarik. Dan apabila kita mendengar, maka mulailah iblis berbisik kepada kita. Bukan dia berbisik begitu saja, tapi dia mempengaruhi pikiran kita untuk tertarik kepada isu-isu yang sedang diceritakan. Cerita-cerita negatif. Mungkin hal-hal yang porno ataupun keganasan ataupun hal-hal menipu seperti itu. Dan apabila kita masuk kepada cerita ataupun isu-isu seperti itu, maka dengan sendirinya
akal budi kita itu bertindak, bereaksi, dan akhirnya masuklah iblis menguasainya, pemikiran kita itu. Dan akhir sekali, dia akan menguasai jiwa kita. Segala ingatan kita, segala memori kita terarah kepada perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Yahweh itu. Ya. Kalau iblis kuasai jiwa kita, ya, kalau iblis sudah menguasai jiwa kita seluruhnya, kita akan berada di luar sadar. Sebagai contoh, saudara selalu memikirkan hal-hal negatif yang pernah berlaku di masa-masa lampau. Saudara pikir yang itu, yang tidak baik, yang jahat itu, dan akhirnya saudara dikuasai oleh pemikiran ingatan itu, memori itu. Dan pelahan-pelahan iblis tanpa kita sadar itu, dia akan menjadi batu api kepada pikiran kita. Dan akhirnya kita bercakap sendirian tanpa kita sadar. Apabila seseorang itu bercakap sendirian tanpa sadar, artinya iblis sudah berjaya menguasai keseluruhan. Bukan lagi 80% jiwa saudara, ataupun 80% jiwa kita itu, tetapi boleh dikatakan 100%. Dan apa yang iblis ingin katakan itu keluar di mulut kita. Itulah yang dikatakan gila. Ya, itu yang dikatakan gila. Oke. Ini mengenai dengan jiwa. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang ketiga, yaitu kekuatan. Kekuatan yang dikatakan di sini bukan kekuatan jasmani. Dalam bahasa Ibrani-nya dipanggil meoda. Ya, meoda. Meoda itu sebenarnya bermaksud ataupun membawa arti semangat. Semangat yang kuat ataupun penuh dengan semangat. Nah, itu artinya kekuatan ataupun meoda. Ya, semangat yang kuat, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan gentar atau was-was, atau mempunyai keyakinan yang kuat. Nah, itu adalah semangat ataupun meoda, ataupun kekuatan yang dimaksudkan dalam ayat tadi itu. Ya, contohnya ya. Karena semangat itu berada dalam jiwa, akal budi kita lemah. Dan sebahagian jiwa kita dikuasai iblis atau jin atau setan. Bila kita baca Alkitab, kita merasa macam tidak ada semangat. Ya. Tidak ada kekuatan. Malas, kemudian kita mengantuk, dan akhirnya kita tidak jadi membaca Alkitab. Begitu juga waktu kita berdoa ataupun menyembah Yahweh itu. Kalau jiwa kita itu dikuasai 50% ataupun 50% lah, tidak payahlah 80%. Kita akan merasa lemah, kita akan merasa tidak bersemangat. Kalau kita bercakap pun mulut kita bercakap, tetapi jiwa kita itu, ingatan kita itu melayang ke tempat-tempat lain. Tidak ada fokus, tidak ada penumpuan. Ya. Masa berdoa atau menyembah Yahweh itu, itulah ingatan kita itu melayang ke sana ke sini. Ya. Oke, sebagai penutup ataupun rumusan kita. Ada 6 perkara yang perlu dipraktikkan oleh kehidupan kita setiap hari. Ya, dalam usaha untuk mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan yang dikatakan tadi itu,
Ya, yang saya maksudkan sudah dijelaskan tadi, dengan segenap akal budi kita, ya, dengan segenap jiwa kita dan semangat kita itu, maka kita perlu praktikkan perkara-perkara ini. Satu, kita harus sentiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kita pada setiap waktu. Itu sangat penting. Sebab mengampuni orang ini adalah sebahagian daripada tuntutan mengasihi. Ya. Kenapa kita perlu mengampuni orang? Sebab kalau kita tidak mengampuni orang, bagaimana hebat pun kita berdoa, menyembah Yahweh itu, belum tentu penyembahan kita itu ataupun doa kita itu sampai ke hadirat Yahweh. Sebab iblis akan menghalang penyembahan kita. Ya. Kita akan terasa ada beban ketika kita menyembah Yahweh itu. Nah, sebab itu perlu ada pengampunan. Di dalam Alkitab sudah katakan, sebelum engkau membuat sesuatu ibadahmu ataupun kurban bakaranmu, sebaiknya berdamailah dulu. Ya, berdamai dulu dengan saudaramu ataupun orang yang bersalah kepadamu. Supaya tidak ada ruang bagi iblis, bagi setan, bagi jin untuk menguasai pemikiran kita, menguasai jiwa kita itu. Itu pertama. Yang kedua, berdoa dan penyembahan secara teratur. Ya. Yesus, dia berdoa setiap hari, sekurang-kurangnya 3 kali. Ya. Apa salahnya kalau kita berdoa 3 atau 5 kali atau 6 kali? Sekarang ini kita berada di dalam fasa ketiga. Saya sudah nyatakan fasa ketiga ini di dalam video saya sebelum ini. Ya, kita berada di dalam fasa penganiayaan. Ya, jadi kita kena berdoa, senantiasa berdoa dekat kepada Yahweh, ya, dan senantiasa memanggil nama Yesus. Sebab Yesus itu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Jadi kita perlu berdoa seboleh-bolehnya. Waktu subuh kita berdoa. Kemudian tengah hari kita berdoa. Kemudian sebelum jam 6, jam 4:30 ataupun jam 3 kita berdoa. Dan sangat penting tengah malam itu. Sekitar jam 12, jam 1 kita harus berdoa. Kemudian subuh berdoa lagi. Seperti itu saudaraku. Kita biasakan. Memang pada mulanya agak sukar. Tapi daripada 5 ataupun 6 kali berdoa dalam sehari itu, ya, kita mulakan dengan 2 atau 3 kali. Selepas itu tambah sampai kita boleh berdoa 6 kali sehari. Ya. Sebab kalau tidak, iblis dalam zaman-zaman akhir ini sebelum kedatangan Yesus, dia akan berusaha. Dia tidak lagi mencobai Yesus, tetapi dia akan menyerang kita melalui orang-orang anti-Christ, anti-Yahweh itu sendiri. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiganya, membaca dan merenungkan petikan Alkitab setiap waktu secara teratur. Kenapa kita membaca Alkitab dan merenungkannya? So, apabila kita membaca firman ini, Alkitab ini, setiap
kata, setiap ayat di dalam Alkitab itu adalah logos. Dan logos itu adalah berasal daripada Yahweh itu sendiri. Dan sudah tentu petikan-petikan ataupun peristiwa itu membawa jiwa kita kepada hadirat Elohim itu sendiri. Dan sudah tentu ada kuasa di situ. Saya selalu membaca dan saya selalu merenungkan Wahyu pasal 4 itu. Sebab saya dapat merasakan hadirat Yahweh itu. Ya, saya dapat merasakan, saya dapat membayangkan kemuliaan Yahweh itu di atas taktanya di surga. Kadang-kadang ada orang membaca Amsal, ada orang membaca Mazmur, dan dia membacanya dengan penuh emosi, perasaan itu. Dia masuk kepada bahagian itu dan dia merasakan hadirat Yahweh itu, kuasa daripada logos itu sendiri. Ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu membaca Alkitab dan merenungkan setiap petikan di dalam Alkitab itu. Yang keempatnya, mengingat petikan atau suasana yang diceritakan dalam Alkitab. Nah, itu yang saya katakan tadi itu. Saya membaca, saya suka mengingat ataupun membaca Wahyu pasal 4 itu. Dan Injil. Ya, Injil yang menceritakan tentang Yesus. Dan khotbah-khotbah Yesus itu sendiri. Kita baca dan fikirkan, ya, dan kita dapat merasakan ada Roh Kudus yang membantu kita di situ, ya, membantu kita untuk menjelaskan firman Tuhan itu. Ya, saya teringat kepada seorang bapak rohani. Saya tanya dia, bagi kamu di manakah Roh Kudus itu? Dan bapak rohani itu mengatakan, Roh Kudus itu ada di dalam jiwa Yahweh, dia kata. Tapi bukan Yahweh, dia kata ada di dalam jiwa Bapa itu, dia kata. Orang tua yang tidak berpendidikan. Tetapi karena Roh Kudus bekerja kepada dia, dia boleh menjelaskan. Ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, jangan sekali-kali libatkan diri dengan hal-hal negatif. Seperti seks dan keganasan dan penipuan. Ya. Sekarang kita terdedah kepada hal-hal itu. Jangan libatkan diri. Jangan masuk dalam perkumpulan ke perkumpulan seperti itu. Apa boleh buatlah. Kalau kita sendiri tertipu, kita maafkan orang itu dan kita tinggalkan kumpulan itu. Jangan sekali-kali berada di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Sebab itu nanti akan menjadi pintu kepada roh-roh jahat seperti setan, jin, dan iblis. Ya. Untuk menguasai seluruh jiwa kita. Dia masuk kepada akal budi dan pemikiran kita itu. Selepas itu bila dia sudah menguasai semuanya akal budi pemikiran kita itu, maka dia akan menguasai jiwa kita. Apabila dia menguasai jiwa kita, maka seluruh memori kita itu, ingatan kita itu, dia akan kontrol. Dan seperti yang saya sudah katakan awal-awal tadi, apabila dia kontrol seluruh jiwa kita, maka kita akan hilang ingatan. Bukan hilang ingatan sebenarnya, tetapi dia sudah kuasai seluruh jiwa kita itu. Dan dia akan gunakan jiwa kita itu untuk sesuatu yang kita sendiri tidak sadar. Seperti yang saya katakan, itulah orang gila. Ya. Kemudian yang keenam, jangan sekali-kali ingat peristiwa ataupun perkara-perkara yang telah berlalu. Ya. Jangan
hidup di dalam kenangan masa lampau. Sebab kalau Anda hidup di dalam kenangan masa lampau Anda, iblis akan menjadikan itu sebagai peluang bagi dia menguasai Anda. Untuk jauh daripada hadirat Elohim Yahweh itu. Tidak percaya? Cobalah. Tapi itulah sebenarnya. Ya. Itulah sebenarnya yang terjadi. Syaitan, jin, iblis mengambil apa saja. Dia ambil apa saja peluang yang ada untuk dia menguasai jiwa kita dulu. Bila dia sudah kuasai jiwa kita, maka dengan sendirinya dia akan perlahan-lahan dapat menguasai roh kita. Dan bila roh kita sudah dikuasai, tubuh kita ini cuma ikut saja. Jadi itulah saudara-saudariku. Apabila kita dapat laksanakan ataupun dapat praktikan keenam-enam perkara ini, pastinya Roh Kudus akan membantu kita, ya, dan malaikat Elohim itu sendiri akan terus membantu kita juga untuk menyembah Yahweh itu. Barulah kita boleh mengasihi Yahweh itu dengan segenap akal budi kita, segenap kekuatan di dalam jiwa kita itu sendiri, dan segenap semangat yang ada di dalam diri kita. Seluruh jiwa, seluruh kekuatan, dan seluruh hati kita, segenap hati kita. Ya, jadi saya mohon kiranya Roh Kudus, kuasa Elohim itu, kuasa di dalam nama Yesus itu akan menguasai seluruh jiwa kita, roh kita, untuk memahami jauh lebih dalam tentang apa yang kita bahaskan hari ini mengenai mengasihi Yahweh itu. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.